Allah, peribadatan kepada Allah itu harus sepanjang hayat. Ikrarnya orang mukmin, ikrarnya, sumpahnya orang beriman itu, dia akan tetap ibadah kepada Allah, dia akan tetap taat tunduk kepada Allah sampai mati. Itu ikrarnya orang mukmin, Bu Pak. Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Surat Al-An'am, surat yang ke-6, 162, dibuka nanti di rumah. Katakan Muhammad kepada umatmu, ibadahku, sholatku, korbanku, hidup matiku hanya untuk Allah selama-lamanya, bukan selainnya. Itu ikrar, sumpah setianya orang mukmin. Bukan dikorbankan untuk selain Allah, bukan. Tapi jiwa raganya diberikan kepada Allah total, hanya milik Allah sampai mati, sampai mati. Kenapa? Karena Allah yang menghidupkan kita, Allah yang menciptakan kita, Allah yang mematikan kita dan menghidupkan kembali. Jadi jiwa kita, nyawa kita, semua yang kita miliki fisik ini miliknya Allah, bukan milik yang lain. Salah Pak Bu, kalau ada suami mengatakan kamu adalah milikku, bukan. Bukan, miliknya Allah. Titipan, istri itu titipan, suami itu titipan, anak itu titipan, bukan milik kita pada hakikatnya, bukan. Itu titipan. Suatu saat nanti Allah akan mengambil kita, mengambil apa yang kita miliki, itu akan diambil nanti sewaktu-waktu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jelas ayatnya di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-155. Allah menjelaskan, alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi orang kalau dikasih musibah sama Allah, dia selalu menyerahkan dirinya kepada Allah, kembali kepada Allah dengan mengatakan, kami milik Allah, Allah yang berhak mengambil apa yang menjadi milik kami semuanya, apapun. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau Allah mengambil kita, nyawa kita, harta kita, istri kita, anak kita, segala apa yang kita miliki di dunia ini, kemewahan yang kita miliki, jabatan, kekuasaan, suatu saat akan dicabut sama Allah, diambil sama Allah. Siap, nggak boleh diketuni. Kenapa? Bukan milik kita. Ini semua titipan semua yang kita miliki, Bapak Ibu, ya. Tapi ingat, yang akan abadi terus sampai hari kiamat adalah iman kita. Iman kita. Kenapa? Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di dalam surat Asy-Syu'ara Allah menyatakan, ayat yang ke-88-89, tidak akan bermanfaat harta yang mereka kumpulkan di dunia, anak-anak yang bagus-bagus, tampan-tampan, cantik-cantik yang mereka banggakan di dunia, tidak akan bisa memberikan manfaat bagi dirinya, tidak akan bisa menolong dirinya sedikit pun nanti di sisi Allah, kecuali kalau mereka beriman kepada Allah. Jadi kalau orang beriman nanti, apa yang dimiliki bermanfaat, Pak Buki. Hartanya bermanfaat, anak-anaknya bermanfaat. Itu kalau dia beriman. Kenapa? Karena harta orang beriman itu bermanfaat, harta orang soleh itu nikmat. Tapi kalau dia kufur, kafir kepada Allah, nggak ada manfaatnya. Dia ingin menebus dirinya dengan harta yang dia miliki, sepenuh gunung atau 2 gunung, 3 gunung, untuk menebus dirinya dari siksanya Allah, tidak akan bisa. Dia punya anak yang dibangga-banggakan sukses dunianya, untuk menyelamatkan dirinya tidak akan bisa. Yang bisa adalah iman dan amal solehnya dia. Innalladzina kafaru wa matu kufar. Orang-orang yang mati dalam kondisi kufar, wal yuqbala min ahadin minhum madza, mereka tidak akan bisa memberikan manfaat harta dan anak-anaknya. Innalladzina kafaru lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum minal syai'a wa ulaika waqudun nar. Di dalam surat Ali Imran, surat yang ketiga ayat 10, Allah menyatakan, sesungguhnya orang-orang
mau menerima kebenaran yang Allah turunkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulnya, harta dan anak-anak mereka tidak bermanfaat sedikit pun, tidak bisa menolong dirinya sedikit pun, tidak bisa. Apa yang mereka banggakan, harta, anak, menjadi bahan api neraka nanti pada hari kiamat. Naudzubillah, naudzubillah. Ya, jadi kalau orang itu masih membanggakan hartanya, masih membanggakan kekayaannya, masih membanggakan anak-anaknya, masih membanggakan kejabatannya, kekuasaannya, paling di dunia itu gak lama, sebentar. Suatu saat akan hancur, suatu saat akan musnah, suatu saat akan hilang, lenyap, habis. Setelah itu gak ada yang bisa dibanggakan. Kita lihat mereka-mereka yang dikasih amanah sama Allah, jabatan, kekuasaan, oke, mereka berkuasa, mereka bisa berbuat apapun, mereka bisa melakukan apa yang diinginkan. Tapi setelah jabatan hilang, kekuasaan hilang, apa yang terjadi? Sudah seperti orang biasa, gak ada nilainya. Sama orang kaya, kalau diambil sama hartanya, jadi orang miskin, gak ada nilainya.